Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guys, insyaallah pada hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan, guys. Pertanyaannya salah satunya adalah, Pak, kalau kami mau berwakaf, yang ada itu wakaf tanah sih. Nah, mau berwakaf, bagaimana caranya, Pak? Katanya. Nah, jadi ini insya Allah jadi bahasan kita sekarang. Jadi guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita itu berbagai macam limpahan rezeki. Ada yang pas-pasan, ada yang agak kurang, ada yang berlebih. Nah, maka bagi yang berlebih dianjurkan untuk membantu kepada umat yang lebih luas atas harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untung-untungnya guys, alhamdulillah di daerah kita banyak sekali orang baik, guys. Jadi selama kami bertugas banyak sekali orang yang mewakafkan hartanya. Ada yang mewakafkan tanah dan lain-lain, guys. Jadi wakaf itu sesungguhnya ada wakaf uang, ada wakaf tanah, ada wakaf benda bergerak seperti mobil dan lain-lain, guys. Nah, jadi bagaimana cara berwakaf? Dalam wakaf itu ada 4 rukun. Pertama adalah satu orang yang berwakaf, guys, yang disebut dengan wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan yang disebut dengan mauquf. Yang ketiga, orang yang menerimakan wakaf, artinya orang yang mengelolakan, itu disebut nazir. Kemudian ada ijab atau penyerahan harta wakaf, namanya ikrar wakaf. Nah, jadi caranya, sesuatu yang bersifat kebendaan itu biasanya ada surat kepemilikan. Nah, jadi kalau kita ingin berwakaf, kita yakinkan bahwa surat kepemilikannya ada dan milik hak penuh yang berwakaf, kecuali itu warisan atau titipan atau hibah yang dititipkan untuk dilaksanakan. Nah, jadi itu milik orang yang berwakaf. Lalu siapkan berkas. Pertama tadi siapkan KTP-nya yang berwakaf, terus benda yang diwakafkan semisal tanah, guys. Kita jalan dulu, guys, ya. Ini di lokasi ibu kota negara baru kita ini, guys, di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, ada kebanggaan sih. Ya, gili-gililan lah dengan Jakarta, bagaimana kita merasakan ibu kota negara. Nah, jadi guys, berwakaf itu sesungguhnya secara hakikatnya bisa saja secara lisan disampaikan bahwa saya wakafkan misalkan tanah ini atau mobil ini untuk kepentingan pondok pesantren, masjid, atau kepentingan umum lainnya. Nah, akan tetapi guys, karena musim berubah, turun-temurun, maka untuk menghindari silang sengketa, ada baiknya di akta ikrar wakafkan. Artinya wakaf itu disurati gitu. Nah, jadi caranya, satu, siapkan surat menyuratnya, lalu datanglah ke KUA atau ke kantor urusan agama dengan membawa berkas. Nah, jadi oleh pegawai kantor urusan agama akan dilihat persyaratan administratif, yaitu satu, KTP yang berwakaf, KTP-nya nazir yang menerima wakaf, surat menyuratnya benda wakaf itu. Nah, sudah itu lengkap, baru nanti dicek ke lapangan kalau memungkinkan bersama dengan yang berwakaf. Cek ke lapangan kalau itu berupa tanah, kalau itu berupa benda bergerak semisal mobil, cek juga mobilnya. Ya sebentar, paling beberapa jam, dilengkapin dengan sudah dibikinkan oleh pegawai kantor urusan agama, itu namanya pengesahan najir. Jadi najir itu ditunjuk, dibikinkan surat pengesahannya juga. Najir itu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, atau tambah pengurus lainnya. Nah, nanti ketuanya atau wakilnya yang menerimakan harta wakaf itu. Nah, setelah itu guys, lalu sudah yakin dengan barang fisiknya, lalu dibuatkan surat.
Nah, sudah surat selesai, maka dipanggillah yang berwakaf, yang bakal menerima wakaf, saksi yang menyaksikan terjadinya pengucapan ikrar wakaf itu disuruh datang pada hari tertentu. Lalu didudukkan bersama-sama di meja atau di tempat duduk berhadapan. Di sini wakif, di sini nazir, di sini petugas atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau kepala KUA. Sininya saksi kiri kanan. Lalu si wakif atau orang yang berwakaf membaca surat yang sudah dikonsepkan, namanya ikrar wakaf. Nah, dibaca surat itu, inti utamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sih suratnya, kemudian kesimpulannya saya mewakafkan tanah terletak di jalan ini, seluas ini, untuk kepentingan. Nah, misalkan pembangunan mushola, atau pembangunan masjid, atau pembangunan pondok pesantren. Setelah itu, demikian saya ucapkan ikrar wakaf ini dengan sebenar-benarnya. Baru situ tenggarong, misalkan tanggal berapa, tahun berapa yang berwakaf, lalu tertulis di sebelah yang menerima wakaf dan juga saksi-saksi. Nah hanya saja guys, karena zaman selalu berubah, jadi sebaiknya peruntukan wakaf itu tidak semata-mata satu guys. Misalkan kan ada orang ingin berwakaf pembangunan masjid. Nah, sebaiknya saat itu diikrarkan tidak hanya masjid. Biasanya kami memberikan inisiasi bahwa Bapak ingin bangun apa ini, ingin diserahkan untuk apa, untuk masjid gitu. Kami sampaikan lagi, baiknya Bapak untuk masjid dan kepentingan umat Islam lainnya. Atau untuk pondok pesantren dan untuk kepentingan umat Islam lainnya, supaya kalau ada perkembangan berikutnya, masjid sudah bagus ingin dikembangkan lagi, nah bisa. Nah, kemudian pondok pesantren tambah lagi untuk pembangunan lainnya bisa, karena ada ikrar seperti itu. Nah, kadang-kadang kan menjadi dipermasalahkan ketika sesuatu itu berubah, yang tadinya jadinya ingin berwakaf pondok pesantren tapi dibikin masjid. Nah, karena peruntukannya hanya semata-mata untuk pesantren, sementara najir mengembangkan diri masjid, bisa saja ada yang protes guys. Nah, makanya disebutkan tambahan untuk peruntukan kepentingan umat Islam lainnya. Nah, supaya include guys, mencakup dia guys. Nah guys, setelah diikrarkan itu, lalu dibuatkan akta ikrar wakaf. Tadi ikrar wakaf saja, sekarang masuk dalam akta. Nah, aktanya itu dan ikrarnya itu disimpan oleh kantor urusan agama. Nanti sekarang ditindaklanjuti oleh Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Kabupaten sekarang ada. Nah, lalu salinannya namanya itu W1, yaitu salinan akta ikrar wakaf, lagi diserahkan ke nazir. Nah, sebenarnya ada tembusan-tembusan lagi itu banyak, ke Badan Pertanahan, ke Kementerian Agama, ke kabupaten setempat, ke kecamatan setempat, dan lain-lain, tembusan. Nah, jadi begitu guys. Lalu setelah diikrarkan tadi, diserah terimakan kepada nazir. Nah, nazirlah yang mengelola harta wakaf tersebut. Nah, apabila itu sudah terlaksana guys, maka kepemilikan harta wakaf berubah menjadi kepemilikan umat Islam. Nazir tadi adalah sebagai orang pengganti dari wakil seluruh umat Islam di dunia guys. Kalau kita tarik luas, tapi menggantikan orang yang ada di sekitar itu. Nazir boleh berubah, nanti pada saatnya berapa tahun kemudian boleh diganti. Kalau perlu lagi ditambah, boleh, untuk mengelola harta wakaf. Nah, jadi seperti itu. Mengapa harus disurati? Supaya untuk menghindari jangan sampai ada kejadian harta wakaf ditarik kembali oleh anak cucunya. Tapi kalau sudah bersurat kan aman. Alhamdulillah daerah kita sekarang banyak kesadaran berwakaf langsung sempurna, yaitu berwakaf bukan hanya ikrar tapi juga berwakaf dengan suratnya guys, diurusin. Memang harus bersabar guys. Apalagi kalau itu tanahnya tanah induk guys. Kalau tanah induk, mau tak mau kita bersabar mecah dulu. Padahal itu nama kita juga, tapi dipecah lagi menjadi kecil untuk tanah kita juga, untuk yang diwakafkan. Misalkan tanahnya 1 hektar guys,
Yang diwakafkan hanya 10 kali 20. Maka pecah dulu 10 kali 20 itu guys. Lalu surat yang 10-20 itu dikasihkan ke kantor urusan agama. Dahulu guys, yang jadi bermasalah itu tanahnya masih tanah induk. Akhirnya situ ada langgar wakaf, tapi tanah induknya dijual, terjuallah dengan langgar-langgarnya. Nah seperti itu guys. Nah jadi begitu guys. Jadi kalau berwakaf sebaiknya kita sempurna supaya aman di kemudian hari. Nah itu, dan beruntunglah bagi mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya harta banyak atau harta sedikit juga, tapi ditakdirkan oleh Allah punya hati yang sangat ringan, punya hati yang terbuka untuk mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah rasa terharu guys. Pada suatu hari datang ibu-ibu guys ke kantor saat kami menjabat pimpinan di sini atau di kecamatan ini. Datang ibu-ibu agak sudah sepuh sekali. Nah katanya, saya ingin mewakafkan harta saya berupa tanah. Terus bagaimana caranya? Luas guys tanahnya di pinggir jalan. Setelah itu beliau ngomong, setelah saya wakafkan ini Pak, saya ingin langsung bangunkan. Wah, saya kaget, ini luar biasa ibu ini. Jadi pikiran beliau sudah sangat akhirati, sangat ukhrawi. Nah, dibangunkan beliau, sudah jadi masjidnya itu. Ada di jalan Mangkuraja ya. Penjahitan Mangkuraja ya. Mangkuraja mungkin ya. Yang arah-arah ke lembaga pemasyarakatan itu. Megah masjidnya. Itu sudah tanahnya diwakafkan, dibangunkan lagi. Itu luar biasa. Jadi semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati. Paling tidak jika kita mampu berwakaf dengan besar, bersedekah dengan semampunya dan secukupnya. Paling tidak itu nanti menjadi benteng pengaman atau ATM kita di akhirat kelak. Barangkali itu saja guys menjelaskan kami tentang wakaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini guys, boleh bertanya di kolom komentar. Dan mohon maaf juga jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian guys. Bagi yang belum subscribe dengan channel kami Penghulu Cinta, mohon bantu keikhlasannya untuk subscribe. Tekan warna merah yang ada tulisan subscribe. Tapi kalau sudah subscribe, cukup, tidak usah lagi ditekan. Nanti malah jadi tidak subscribe guys. Supaya kami semangat guys. Demikian dulu. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi